Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya. Apa khabar anda semua ya? Ya, saya mengharap pada anda semua penuh perhatian. Tontonlah video ini sampai selesai ya, agar tidak disalah tafsirkan. Ya, kisah yang hendak ku sampaikan ini adalah satu kisah yang benar berlaku tapi tidak masuk akal langsung ya. Jadi gara-gara anak muda ni berangan-angan nak jadi Superman, jadi ikutilah kisah yang boleh kita menjadikan satu inspirasi dan motivasi kehidupan ini ya. Ya, pekerjaan ataupun kegiatan yang diawali dengan bismillah akan mendapat kemudahan dan keberkahan daripada Allah SWT ya. Hal ini disebabkan kerana berkat kalimat tersebut. Kegiatan yang dilakukan selalu dimulai dengan nama Allah dan dimudahkan olehnya ya. Kalimat bismillah atau dikenal dengan nama basmalah adalah salah satu bentuk ucapan untuk mengingat Allah. Dengan demikian, tidak salah bahawa kalimat tersebut digunakan untuk berzikir. Ya, kemudian basmalah juga mempunyai makna yang begitu unik sehingga dianjurkan agar sering dibaca. Pekerjaan ataupun kegiatan yang diawali dengan bismillah akan mendapat kemudahan dan keberkahan daripada Allah SWT. Hal ini disebabkan kerana berkat kalimat tersebut, kegiatan yang dilakukan selalu dimulai dengan nama Allah dan dimudahkan olehnya. Dengan kata lain, bacaan bismillah adalah bentuk niat dari segala hal yang akan dilakukan telah didasarkan atas nama Allah SWT. Bismillah itu sendiri juga mempunyai makna bahawa seseorang hamba memohon satu kelancaran pada Allah untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Berdasarkan perfahaman tersebut, bacaan bismillah memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Ya, itu dia. Dan di antara manfaatnya membaca bismillahirrahmanirrahim ialah aku akan ceritakan dalam videoku ini. Ya, manfaat membaca bismillahirrahmanirrahim pertama ini pernah dijelaskan oleh Atta bin Jabin bin Abdullah bahawa saat kalimat bismillah diturunkan, awan akan menuju ke arah barat dengan tenang dan tenangnya angin. Kocaknya lautan, binatang jatuh kerana sakitnya, setan-setan dilemparkan dari langit. Dan Allah bersumpah dengan kemuliaan yang dimilikinya bahawa namanya tidak disebut oleh bibir yang berpenyakit dan tidak disebut pada sesuatu selain pada Allah sendiri yang memberkatinya. Kemudian, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim akan mendapat balasan syurga. Untuk itu, bagi umat Islam yang banyak mengucapkan bismillah akan lebih mudah jalannya menuju ke syurga. Hal ini dikerana oleh Allah sudah menjanjikan syurga untuknya. Justru itu, meskipun sangat mudah untuk diucapkan, ternyata kalimat bismillah ini mampu memberikan 400 catatan kebaikan untuk setiap orang yang mengamalkannya. Hal ini pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya. Ya, hadis tersebut menjelaskan bahawa seseorang hamba yang membaca kalimat bismillah dengan lengkap, maka Allah SWT akan menyuruh malaikat kiramul katibin untuk menulis buku catatan amal kebaikan hambanya tersebut sebanyak 400 kebaikan. Jadi, manfaat lainnya dari kalimat sederhana ini adalah mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Seringkali dosa kecil ini diremehkan oleh umat manusia ya. Padahal dari dosa tersebut boleh menghantar mereka menuju ke neraka. Namun bagi siapa saja yang sedar akan dosa tersebut boleh menghapusnya dengan membacai bismillahirrahmanirrahim.
Jadi perkara ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahawa siapa saja yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1 kali, maka dosa kecil yang telah ia perbuat akan dileburkan sehingga tidak akan bersisa meskipun hanya sebesar biji zarah ataupun debu sajalah, ya. Ya, itu dia. Ya, malaikat Zabaniyah adalah salah satu malaikat yang paling kejam yang berjaga di neraka, ya. Tentunya bagi seseorang pendosa akan sulit untuk menghindari kepungan malaikat tersebut saat berada di akhirat kelak, ya. Di akhirat kelak tiada siapa yang boleh bantu kita, ya. Jadi untuk itu, agar boleh kita hindari, boleh dengan mengamalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya, Abu Wa'il dan Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, barang siapa ingin mendapatkan pertolongan Allah dari 19 malaikat Zabaniyah, maka hendaklah mereka membaca kalimat Bismillah. Sebab kalimat tersebut terdiri daripada 19 huruf yang setiap hurufnya Allah jadikan syurga untuk mereka. Ya, itu dia. Dalam perjalanan kehidupan sebagai manusia, tentunya tidak akan lepas dari perkataan dan komentar manusia lainnya. Hal ini seringkali disebut dengan kata orang gunjingan ataupun gibah, ya. Selama ini manusia pasti pernah mengunjing dan mengunjingkan, ya. Ya, apa yang kita tahulah, ya, agar terhindar dari hal tercela ini, usaha yang dapat dilakukan adalah mengamalkan bacaan Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan bahawa ucapkanlah Bismillah dan nescaya akan manusia lainnya tidak dapat, ya, dibinasakan, jadi kerana sudah dihalangi oleh para malaikat. Jadi dengan begitu, kehidupan akan lebih tenang tanpa harus memikirkan, ya, apa-apa halangan. Jadi orang yang dapat mengganggu keterangan jiwa, ya, jadi halangan pada orang yang mengganggu kita. Jadi selain pada itu, fikiran akan lebih fokus untuk beribadah dan melakukan kegiatan lainnya sebagai mestinya. Mudah saja kalimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anda mengamalkannya memang hebat sekali, ya. Tapi untuk tertentulah, untuk yang baik-baik sajalah, ya. Jadi contoh yang sederhana penerapan kalimat Bismillah ini adalah pada saat akan menikmati hidangan, iaitu yang biasa kita dengar orang baca Bismillah 3 kali untuk memakannya. Itu ada manfaatnya, ya. Banyak sekali orang percaya bahawa makan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim akan terhindar dari gangguan syaitan. Hal ini tentunya benar adanya kerana setiap kegiatan yang menyebut nama Allah selalunya dapat lindungan dan keberkahan. Ya, tidak hanya itu, adapun dilakukan dan diawali dengan kalimat baik ini pastinya akan mendapat keberkahan atau tuntunan di jalannya oleh Allah SWT. Dengan begitu, pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan boleh berjalan dengan lancar tanpa diganggu oleh syaitan, ya. Ya, sebagaimana yang telah kujanjikan tadi, ada kisah menarik, kisah nyata yang berlaku tapi tidak masuk akal. Ini berlaku kepada seorang anak muda. Anak muda ini dia sudah habis sekolah lah, ya. Dia sudah habis sekolah secondary 4, ya, secondary 4. Sudah selesai sekolah persekolahannya lah. Cuma dia tidak masuk ke peringkat tinggi lagi lah. Jadi dia banyak masa menganggur di rumah. Kadang-kadang dia ada sikit lah buat kerja sambilan di luar, ya. 1 minggu 2-3 kali lah, ya. Kadang-kadang dia tidak keluar. Ini anak muda memang orangnya baik, tapi dia lucu, ya. Kita ni biasanya orang semua berangan-angan, ya, nak jadi orang kaya, berjaya dalam perniagaan, menjadi engineer dan superstar dan sebagainya. Tapi anak muda ini aneh, dia aneh dan lucu. Dia berangan-angan nak jadi Superman. Lucu kan? Jadi begini, ya, dia ni suka, ya, kalau
sore-sore suka mengunjungi warung-warung ya. Nanti di sana dia nyambil lah, tolong cuci pinggan lah, dapat sikit lebih kurang lah wang sakunya ya. Tapi dia suka mendengar kalau ada orang-orang tua, Pak Kiai berbicara segi amalan-amalan, dia suka mendengar. Nanti dia suka mendengar dan suka bertanya-tanya. Dia tidak campurlah dengan anak-anak muda yang sebaya dengan dia tidak campur. Yang lucunya, dia ni baik tapi angan-angannya tinggi nak jadi, dalam fikirannya tu dia berangan-angan nak jadi Superman, walaupun tidak 100% dapat sikit terbang, jadilah ya. Ya, itu dia. Jadi satu hari dia mengunjungi gerai itu, jadi sambil minum-minum air dan dia mendengar satu Pak Kiai Jono ni berbicara tentang kalimah Bismillahirrahmanirrahim pada rakan-rakannya. Jadi Pak Jono ni menasihati siapa yang mau ada hajat besar, katanya amalkanlah kalimat bismillah, walaupun dia pendek tapi bermakna, sungguh berarti, sungguh tinggi manfaatnya ya. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim ada pecahan-pecahan nama Allah ada di dalamnya. Kalau anda yakin sepenuhnya, apa saja hajat anda terkabul, insya-Allah. Ini sudah terbukti ya. Ada yang nak beli rumah, yang nak beli mobil dan sebagainya, tapi tidak boleh baca begitu saja, ada cara peraturannya ya, ada susunannya, ada peraturannya ya. Jadi Pak Kiai itu bercerita begitu. Jadi anak muda ini memasang telinga lah mendengarnya. Langsung dia pun catatkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia susun sendiri ya, dia pulang ke rumah, dia susun sendiri macam mana kalimah tu nak diamalkan. Menurut kata Pak Kiai itu, ketika mengamalkan, hindarkan makanan yang berdarah ya. Seperti makan nasi putih sudah, minum air putih saja, kopi jangan, rokok jangan sesekali isap kerana tidak disukai para malaikat orang yang suka merokok, kerana bau mulut agak kurang enak lah. Kerana kalau kita sudah baca bismillah beribu-ribu kali kan, jadi para malaikat mengelilingi kita kan. Ya, itu dia. Jadi mujurlah anak muda ni memang tidak isap rokok lah ya. Aneh sekali, ibunya perhatikan dia begitu aneh. Dia hanya makan nasi putih, minum air putih, tidak makan lauk. Sering dia di kamarnya berjam-jam satu hari tidak keluar. Rupanya setelah dia mendapat risalah daripada Pak Kiai Jono tu tentang manfaatnya, kehebatan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, maka anak muda ni dia amalkan. Cara dia amalkan begitu unik sekali dan begitu berani dan begitu penuh keyakinan. Yang lucunya, dia ingin terbang seperti Superman. Lucu ya, tidak masuk akal langsung ya. Jadi dia amalkan. Jadi dia tidak keluar pergi, sebagaimana yang aku katakan tadi, dia kan ada bikin kerja sambilan di luar, dia tidak keluar selama seminggu. Jadi setiap waktu dia membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak tinggalkan di sejadahnya, dia sambung sampai maghrib, sampai isyak dia sambung. Jadi dia berehat seketika, malam dia sambung lagi hingga ke pagi. Jadi selama 7 hari itu saja yang dia amalkan. Dia amalkan terus. Jadi ibunya rasa aneh. Dia tidak berbicara. Dia diam saja dalam kamarnya ya. Dia terus membaca. Tapi dia tidak hitung berapa banyak yang sudah dibacakan. Tapi dia bikin 7 hari berturut-turut. Bila waktu makan dia berhenti seketika. Kemudian dia ambil wuduk. Dia sambung lagi. Jadi selama 7 hari. Ya, unik lah anak muda ni ya. Ya, anda harus ikuti sampai selesai ya. Jadi, setelah masuk hari yang ke-8, dia pun sudah cukup, dia sudah merasakan sesuatu ada pada dirinya. Dia rasa dirinya begitu ringan sekali. Jadi seolah-olah dirinya tu terapung-apung, tapi dia tidak bercerita. Jadi malam tu dia bermimpi ya. Dia bermimpi, dia terbang ya. Dia terbang daripada tingkat atas turun ke bawah, tidak ada apa-apa yang berlaku. Jadi anak muda ni 100% yakin akan mimpinya itu. Langsung dia praktikkan ya, Dia sikit tidak rasa curiga, dia percaya penuh sekali. Kebetulan dia tinggal
di tingkat 11. Dia duduk rumah pangsa ya, tinggal di tingkat 11. Ketika itu dia masih dalam batinnya masih mengamalkan terus ya kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia naik ke tingkat 7, dia waktunya pukul 10 pagi ya, setelah ketika orang melakukan solat duha, dia terjun daripada tingkat 7 ya, tanpa bimbang, tanpa ingat apa-apa. Kebetulan di bawah ada orang ya sedang membeli ikan ya. Dia terjun tapi dia tidak cedera, seperti melayang-layang begitu. Tapi yang ini berlaku betul, bukan dalam mimpi. Jadi apa yang dalam mimpi dia wujudkan di alam nyata, dia lakukan. Dia melayang-layang jatuh ke bawah, tiada berbunyi. Orang semua tercengang melihatnya. Mereka kata ini manusia kan jin yang jatuh ini. Dia hanya diam, senyum, kemudian dia mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya, mengucapkan syukur, lalu dia lari ke kamarnya, dia ambil wuduk, terus dia melakukan sunat kesyukuran dia menjalankan sunat kesyukuran, solat 2 rakaat. Jadi ini berlaku pada dirinya. Ya, selepas kejadian tersebut, dia pergi ke gerai untuk mencari Pak Kiai itu ya, Pak Kiai Jono yang menyarankan untuk mengamalkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Disangkakan Pak Kiai itu mengucapkan tahniah untuknya, tetapi sebaliknya Pak Kiai itu marah sekali kepadanya. Kenapa kamu lakukan begini? Aku tidak menyuruh, tidak menyarankan kamu lakukan ini. Aku menyarankan supaya kamu mudah mendapat pekerjaan ataupun nak beli rumah dan sebagainya. Aku tidak menyarankan kamu terjun daripada atas sampai ke bawah berangan-angan jadi Superman. Pak Kiai Jono ni marah sekali sama dia. Dia hanya tersenyum. Kalau begitu, begini saja kata Pak Kiai itu. Mulai hari ini kamu jangan ulang lagi sekali. Kamu sudah lakukan sekali, sudah. Tapi jangan kamu menyarankan pada rakan-rakan kamu lakukan. Salah apa setiap orang lain caranya. Nanti orang kalau jatuh patah kaki mati macam mana? Siapa yang nak bertanggungjawab? Ya, jadi mungkin kamu ni bernasib baik dan kamu lakukan dengan penuh keyakinan. Jadi tidak apa-apa yang berlaku. Tapi aku harap kamu tidak lakukan lagi sekali. Hanya sekali cukuplah. Itu saja. Maaf Pak Kiai, aku takkan lakukan lagi sekali, aku takkan lakukan. Begitulah dia minta maaf pada Pak Kiai itu ya. Tapi anda tahukah apa yang terjadi pada anak muda ini? Sejak peristiwa itu dia berubah sama sekali. Dia menjadi orang yang baik ya, baik dan tidak pernah tinggalkan waktu salat, tak pernah melihatnya di gerai-gerai di mana-mana. Dia sering di rumah, sering ke masjid ya. Dia jadi manusia yang luar biasa. Dia boleh mengubati orang yang kena kesurupan ya, kena sampuk lah kalau di sini ya. Kalau orang sakit-sakit dia pun akan membantu. Dia tidak baca lain, dia hanya membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kerana kalimah tersebut sudah sebati dalam dirinya ya, sudah sebati dalam dirinya. Setakat membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dia tiup pada air, insya-Allah orang yang kena kesurupan tu akan sembuh ya. Lebih kurang begitulah ceritanya ya, kisah nyata ini. Tapi anda jangan sarankan anak-anak lakukan apa yang dilakukan oleh anak muda ini ya. Terima kasih atas waktu anda menonton video ini sampai selesai ya. Jadikanlah kisah ini manfaat untuk kita bersama ya. Kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.